tujuannya kan sebetulnya Pak Prabowo jelas ya. Apa sih yang diinginkan dari BP Danantara itu? Menurut saya kan yang diinginkan adalah bagaimana BUMN Indonesia lebih punya daya saing, value creation-nya bisa dibuat lebih tinggi dengan kemampuan mungkin setara dengan beberapa super holding company yang sudah ada di beberapa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita punya tamu yang bawaannya smart gitu kan ya. Bukan bawaannya, emang smart lah ya. Emang smart karena beliau dibutuhkan di banyak lembaga negara, dibutuhkan di banyak entitas bisnis untuk memberi view, ya kan. Hadir di hadapan kita Dr. Toto Pranoto dari UI, dan beliau ini sudah sangat fasih lah ngomong BUMN itu, ya kan? Sudah ngomong fasih bagaimana sebuah BUMN jelek terjadi, bagaimana yang baik terjadi dan segala macam. Beliau bisa mengkurasi istilahnya. Kalau lukisan itu kan mengkurasi. Nah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lutfi. Iya, senang sekali ini kalau dapat tamu yang bersemangat, ya kan? Tamu yang bersemangat ini. Nah, karena sekarang ini masih anget, kita ngomong soal Danantara. Wow. Ya, kita ngomong soal, tentu Bapak tahu banyak lah kira-kira begitu. Jadi artinya apa yang dikuasai, apa yang diingin tahuin publik mohon disampaikan begitu. Saya pengen tahu, kenapa itu kok nggak jebul-jebul itu Danantara itu, apa handicapnya, apa susahnya gitu loh. Padahal kan ceritanya dia akan menguasai saham blue chip dan segala macam 9.700 triliun. Gimana kira-kira? Ya, saya kira ini bukan persoalan yang juga cukup sederhana ya, karena kalau nanti keberadaan BP Danantara misalnya ya, sebagai pengelola BUMN yang baru, tentu kan juga kita harus merefer kepada kira-kira payung hukumnya sudah ada atau belum. Karena ini kan kita harus merefer, sekarang kan pengelolaan BUMN itu kan merefer kepada misalnya Undang-Undang 19 tahun 2003 ya, itu udah jelas ya, bahwa misalnya BUMN itu dikelola oleh Kementerian BUMN, sementara ownership-nya, pemegang sahamnya misalnya di Kementerian Keuangan, begitu ya. Kalau sekarang nanti misalnya akan muncul lagi BP Danantara nih, sebagai pengelola BUMN lainnya misalnya. Nah itu kan tentu harus ada suatu payung hukum yang cukup kuat. Paling nggak perlu ada amandemen lah terhadap undang-undang yang sekarang berlaku untuk BUMN ya, Undang-Undang 19 2003 tadi. Nah, jadi sepanjang belum ada payung hukum yang jelas, saya kira memang agak sulit bahwa kemudian BP Danantara bisa segera beroperasi. Ya, untuk kemudian mengelola katakanlah 7 BUMN yang sudah disebut pada awal kemunculan Danantara sebagai BUMN yang akan dikelola secara otonom oleh BP Danantara misalnya ya. Jadi menurut saya sepanjang payung hukumnya belum diselesaikan, memang menurut saya belum bisa itu kemudian di-over ya dari Kementerian BUMN kepada pihak BP Danantara. Jadi kalau payung hukumnya sudah ada, mungkin barulah BP Danantara nanti bisa bicara dengan lebih leluasa. Karena memang ada kekuatan hukum, ada landasan hukum yang kuat keberadaan dari institusi ini. Nah setelah itu saya kira baru nanti mereka bisa bergerak dengan lebih cepat. Jadi menurut saya sepanjang payung hukumnya belum ada, mengenai keberadaan BP Danantara, menurut saya mereka tidak bisa juga berbuat banyak. Jadi apapun desakan bahwa Danantara itu harus segera terbit dan segala macam untuk mengakselerasi Pak Prabowo belum bisa. Menurut saya sepanjang landasan hukumnya belum ada mengenai keberadaan BP Danantara, menurut saya mereka tidak bisa berbuat landasan banyak. Hukum yang seperti apa kira-kira? Ya, landasan hukumnya bisa saja misalnya apakah dalam bentuk amandemen Undang-Undang BUMN 19 2003 di mana misalnya disebutkan ya bahwa pengelolaan BUMN ke depan selain misalnya Kementerian BUMN, ada juga BP Danantara misalnya ya, atau dengan suatu payung hukum baru di luar Undang-Undang BUMN. Bagaimana nanti BP Danantara juga diberikan kewenangan oleh negara, oleh pemerintah untuk menjadi pengelola BUMN misalnya ya, untuk beberapa BUMN. Nah ini kalau hal-hal ini belum selesai, saya kira apa yang mereka bisa bilang kan? Nanti orang akan tanya, publik akan tanya, kamu landasan hukumnya apa? Bilang bahwa kami akan segera mengelola sekian BUMN dan lain-lain. Nah saya kira hal-hal semacam itu yang harus segera diselesaikan. Ya itu biar diselesaikan sama pemerintah lah ya. Tapi sekarang saya pengen tahu nih. Kok banget itu loh, ada kekuatan besar kelihatannya nih ya, kelihatannya yang mencoba mengganjal Danantara. Apa sih yang terjadi dalam skala isu kalau
Bung sebut belum kesana kemari udah digituin itu apa yang terjadi gitu? Ya menurut saya proses yang berlangsung secara alamiah saja begitu ya. Dalam arti Ketakutan beginilah. orang mau kehilangan. Ya maksud saya gini. Wah sementara ini kan pengelolaan BUMN semuanya ada di bawah Kementerian BUMN. Iya. Sebagai amanat dari Undang-Undang 19 2003 kan, ya. Tentang BUMN kan. Yang kemarin ke DPR lagi. Ya, kan sekarang isunya Undang-Undang 19 2003 juga akan segera direvisi ya untuk beberapa poin di sana ya. Nah, jadi menurut saya mungkin yang terjadi adalah masih belum padunya ya atau masih belum sinkronnya nih. Bagaimana proses saya bilang sih transition period lah ya antara pihak Kementerian BUMN dengan pihak BP dan antaranya. Mungkin mereka belum cukup ngobrol minum kopi bareng gitu untuk memastikan. Sebetulnya jadi semua keras begitu ya. Ya, untuk memastikan sebetulnya apa sih nanti akan dilakukan. Apa yang terjadi dengan nanti perubahan fungsi yang akan terjadi. Mana yang menjadi bagian Kementerian BUMN, mana yang menjadi BP dan Antara dan lain-lain ya. Jadi kalau masing-masing pihak belum saling ngomong, belum minum kopi bareng kan kita nggak tahu. Yang ada mungkin masing-masing kecurigaan ya. Yang satu mikir nih, wah kok bagian gua mau diambil sama yang lain. Sementara badan yang baru juga merasa, loh kok sulit amat ya untuk kita segera melakukan proses transfer dan lain-lain ya. Jadi menurut saya ini perlu ada semacam segera nih proses transisi period yang oke, perlu ada sinkronisasi sehingga tidak terjadi kemudian masing-masing pihak seolah-olah begitu ya, berdiri pada masing-masing posisinya gitu loh. Jadi mesti ada jembatan di sini untuk memastikan bahwa tujuannya kan sebetulnya Pak Prabowo jelas ya. Apa sih yang diinginkan dari BP dan Antara itu? Menurut saya kan yang diinginkan adalah bagaimana BUMN Indonesia lebih punya daya saing, value creation-nya bisa dibuat lebih tinggi dengan kemampuan mungkin setara dengan beberapa super holding company yang sudah ada di beberapa negara. Paling misalnya kalau dia ingin dalam konteks setara dengan Temasek aja, kan dia ingin punya berarti lembaga yang kira-kira juga bisa berlari kencang. Ya, dan berlari kencang itu mungkin dalam pikirannya Pak Presiden Prabowo kalau masih di bawah model birokrasi misalnya kementerian seperti sekarang mungkin masih agak sedikit lambat temponya. Ya, siapa tahu kalau ada badan baru ya yang katakanlah tanda petik ya tidak terlalu banyak bercampur dengan birokrasi dan lain-lain itu mungkin akan lebih cepat geraknya. Jadi jangan salah kalau kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Malaysia nggak ada Kementerian BUMN. Yang ada itu di Singapura ya super holding Temasek. Di Malaysia itu yang ada super holding Khazanah. Nggak ada Kementerian BUMN. Nah mungkin idenya Pak Presiden mengambil dari ide semacam itu, keinginannya menjadikan BUMN Indonesia lebih punya kekuatan, lebih punya agility, lebih punya juga kemampuan untuk bisa mengelola inovasi dan lain-lain dengan lebih cepat. Sehingga dia pikir mungkin bentuk seperti model Danantara bisa menjadi contohnya. Meskipun nanti saya bisa sampaikan juga, sebetulnya yang lebih cocok itu model yang mana nih? Apa you mau ikut modelnya Temasek atau modelnya Khazanah? Karena itu juga dua mazhab yang agak sedikit berbeda. Meskipun sama-sama konteksnya sebagai super holding company ya. Tapi nanti kita bisa bedah. Ya, kalau dari Anda Pak, kira-kira desain Danantara untuk Indonesia kayak apa ya? Sementara di sini sudah ada Kementerian BUMN. Oke. Iya kan? Ini saya tidak ingin head to head, tetapi kan bahwa ini jelas sesuatu kan misalnya tidak diperlukan dan rapornya kan jelek sudah kita ketahui bareng lah ya kan. Nah, berarti yang seperti ini mesti kayak apa tuh? Berbeda di luar atau seperti apa? Ya contohnya misalnya tadi saya bilang ya, kalau kita ambil aja contoh yang sudah ada di negara lain ya, yang kita anggap bisa menjadi reference. Either Temasek or Khazanah misalnya ya. Kalau Temasek itu adalah purely dia sebagai sovereign wealth fund, sebagai super holding yang memang tujuannya mengelola portfolio bisnis. Kalau katakanlah nilainya terus meningkat, dia akan pertahankan. Tapi kalau sebagian portfolionya misalnya nilainya sudah mulai menurun, maka dia akan lepas. Dia akan jual. Dia akan mencari lagi, membeli lagi, portfolio baru dianggap akan memberikan nilai baru ke depan. Pasar ya, pasar. Jadi indikatornya pasar. Kalau Khazanah agak beda. Jadi dia selain mengelola portfolio seperti Temasek, tapi dia juga mengelola yang disebut dengan strategic asset. Strategic asset itu apa? Itu adalah BUMN-BUMN yang dianggap bisa menjadi motor atau engine bagi katalis pembangunan ekonomi. Jadi misalnya apa? Misalnya BUMN terkait dengan akses kepada infrastruktur.
Misalnya ada PLN-nya, Tenaga Nasional ya di Malaysia, ada Telkomnya. Tujuannya apa? Kalau pemerintah kemudian menugaskan kepada mereka untuk membuat suatu new project yang tidak bisa dikerjakan oleh budget pemerintah, maka mereka minta khazanah melakukan itu. Misalnya apa? Misalnya mereka membangun suatu kawasan industri baru, namanya Kota Iskandar misalnya di Malaysia. Itu adalah yang dikerjakan oleh si khazanah sebagai pengelola strategik asetnya. Ya. Nah, kalau saya sih kebayangnya gini, kan BUMN itu undang-undangnya juga bilangnya bahwa tujuannya BUMN kan bukan semata-mata komersial oriented, tapi juga dia punya tugas yang disebut dengan tugas public service obligation. PSO. Dia punya tugas perintisan ke bidang-bidang bisnis yang baru, yang swasta belum masuk, dan banyak tugas-tugas lain. Jadi nggak semuanya bisa kita bilang bahwa BUMN itu tugasnya hanya mencari untung, tapi juga banyak tugas lain. Nah, dalam konteks seperti ini menurut saya modelnya si khazanah itu mungkin agak lebih tepat dibandingkan dengan yang fully komersial seperti Temasek, ya. Dan kemudian dalam konteks juga Presiden bilang misalnya ya, kami ingin agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 bisa mencapai 7-8%. Gimana caranya? Apakah you bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi seluruhnya itu hanya mengandalkan duitnya APBN? Menurut saya impossible. Kita justru membutuhkan lebih banyak lagi foreign direct investment dari luar masuk. Duit seger lah ya. Duit segar masuk, ya. Jadi bukan portfolio investment ya. Kalau portfolio investment kan ada tempat lain menarik, dia segera pindahkan. Tapi kalau foreign direct investment kan investasi langsung di sini kan. Gimana caranya kita bisa attract foreign direct investment, kemudian kalau nggak ada mitra lokal yang dianggap cukup besar, signifikan, dan capable. Nah, Danantara ini menurut saya bisa menjadi suatu vehicle yang nanti bisa dilihat oleh global investor yang lain, bahwa ini adalah mitra yang memang cukup kredibel, dengan aset under management-nya atau AUM-nya cukup besar. Oke? Sehingga dalam pikiran saya, kemudian ada suatu proyek infrastruktur yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Danantara. Kemudian Danantara bikin suatu proposal bisnis. Kemudian dia mengundang global investor yang lain. Misalnya dia akan undang Temasek, dia akan undang Abu Dhabi Investment Fund, dia akan undang Norway Fund, dan lain-lain. Caranya adalah dia bersama-sama chip in dalam joint ventures di proyek tadi. Jadi Danantara juga naruh ekuitasnya di sana. Orang lain juga naruh ekuitas. Orang lain global investor mau taruh karena tahu Danantara juga mau ambil resiko di proyek itu. Jadi mereka benar-benar oke dan dengan situasi ini kan. Jadi harapannya nanti Danantara mungkin through mereka punya organisasi juga yang mungkin nanti akan menjadi bagian Danantara ya. Indonesia Investment Fund kan. Jadi INA lah ya. Kalau INA itu nanti ada juga di sana kan berarti dia bisa menjadi semacam tulang punggung untuk nanti bersama-sama mengundang investor global yang lain masuk di proyek ini. Beliefnya juga sudah di situ kan begitu kalau itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi. Jadi menurut saya kalau itu yang terjadi, menurut saya foreign direct investment bisa makin banyak karena percaya mitra lokalnya juga cukup kuat. Ya itulah saya kira yang bisa membantu nanti bagaimana target pemerintah untuk pertumbuhan 7% kayak 8% kayak dengan bantuan semakin banyak foreign direct investment masuk. Tapi luar biasa ini, menarik gitu kan ya. Menarik dalam pola pikir dan segala macam. Tapi kenyataannya kan politikingnya ini luar biasa. Ya, saya kira tidak bisa dilepaskan. Politikingnya luar biasa. Makanya saya cuma pengen tahu kan, tentu Pak Toto jauh lebih tahu dari saya karena masuk ke lini-lini itu. What happened? Ya menurut saya sih tadi kembali bahwa kemudian antar para pihak yang berkepentingan ya, dengan soal ini mungkin mereka belum tanda petik bersepakat aja. Kita sebetulnya mau ngapain sih dengan BUMN Indonesia ke depan ya. Jadi kalau mereka sudah bisa saling jumpa, memahami posisi masing-masing, mestinya sih mereka tahu lah. Kita maunya apa sih bareng-bareng sebetulnya? Kita kan semua pasti punya cita-cita yang sama kan. Kita ingin lihat BUMN Indonesia itu nggak jalan di tempat. Maunya BUMN Indonesia itu segera going global. Lebih banyak BUMN Indonesia yang listed di Fortune 500. Masa udah 5 tahun cuma satu BUMN aja. Sementara Singapura ada beberapa BUMN ya. Apalagi China. China itu hampir mungkin 13-14 company di BUMN China listed di Fortune 500. Masa kita cuma satu udah sekian tahun? Ya kan, kan mestinya lebih banyak lagi. Nah itu caranya gimana? Ya caranya kita kelola dengan lebih baik. Itu terjadi kalau ada badan profesional yang bisa kelola itu juga dengan baik.
Jadi bicaralah para stakeholders itu ya, jangan kemudian Diem-diem aja. diam-diam aja atau kemudian karena nggak saling bicara, nggak saling tahu apa sih yang mau kita kerjakan dengan BUMN itu. Ya, menarik. Bukalah hati gitu kan ya, Buka. sehingga kita bisa ngobrol itu. Kira-kira gitu. Tapi selain itu, kalau kemudian kita bilang bahwa oh ini beberapa pihaknya, politicking ini kan sangat kental sekali kelihatannya kan. Bagaimana sekarang kita tahu lah BUMN itu macam apa, dia komisaris siapa, ininya dari partai dan segala macam. Itu nanti dijadikan badan badan apa itu kalau sudah ada kalau sudah ada dana antara itu, ya. Badan apa namanya kerohiman atau apa itu. Ya. Jadi memang ada syarat penting juga menurut saya yang harus dipenuhi ya pada saat kita menginginkan badan seperti BB Nantara itu akan dikelola sebagai lembaga yang profesional. Seperti layaknya kita melihat badan-badan sovereign wealth fund yang lain, ya, yang besar-besar lah ya. Kita bisa lihat Norway Sovereign Wealth Fund, kita bisa lihat Abu Dhabi Investment Fund, kita bisa lihat Mubadala dan lain-lain yang besar-besar ya. Jadi menurut saya salah satu kuncinya adalah mereka betul-betul harus dikelola secara profesional. No politics. Ya, no politics tentunya. Karena kalau orang profesional kan berarti kapabilitasnya harus cukup kan. Betul. Exposure dia sebelumnya ada di mana? Apakah mereka pernah punya pengalaman nggak mengelola investasi skala besar? Apakah mereka punya pengalaman nggak dari sisi pengelolaan aspek technical keuangan misalnya dan lain-lain? Itu kan harus teruji ya. Nggak mungkin kita comot orang yang tanpa background kuat seperti ini kemudian akan duduk misalnya sebagai pengelola BP Nantara. Jadi menurut saya itu adalah suatu hal yang sifatnya mandatori bahwa orang-orang profesional ini yang akan nanti duduk sebagai pengelola Nantara. Itulah sebabnya kenapa desain Danantara itu dia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tujuannya kan menurut saya supaya menghindarkan sebanyak mungkin intervensi-intervensi yang tidak diperlukan ya, yang nanti bisa mengganggu profesionalitas dari para pengelola BP Danantara ini. Itu persis sama seperti kalau kita melihat strukturnya Khazanah di Malaysia. Jadi Khazanah itu, Pak, chairman-nya itu langsung dijabat ex officio oleh Perdana Menteri. Jadi CEO-nya bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tujuannya apa? Tadi sama. Untuk menghindarkan sebanyak mungkin intervensi yang tidak diperlukan. Karena dia tahu pimpinan tertingginya adalah ex officio Perdana Menteri Malaysia. Nah, BB Nantara kan sama desainnya. Bahwa nanti dia langsung bertanggung jawab kepada presiden. Supaya ini pengelolaannya itu betul-betul bisa otonom gitu ya. Dan para profesional yang ada di sana. Nah, jadi kalau pertanyaan berikutnya, mungkin kepentingan ya Pak, banyak pihak. Tadi you bilang ada parpol atau kekuatan-kekuatan sosial masyarakat lainnya berkepentingan, misalnya mereka mau ditunjuk ya, misalnya mau jadi komisaris kayak atau jadi apapun ya. Menurut saya sih hal sederhana ya. Sepanjang memang kompetensinya oke, kan orang itu boleh-boleh aja. Tapi kan syaratnya kalau sesuai dengan peraturan Menteri BUMN ya, once you appointed as komisaris berarti Anda harus melepaskan ikatan politik Anda dengan organisasi yang lain. Karena Anda akan duduk sebagai komisaris, sebagai profesional di sana. Jadi kalau Anda misalnya background-nya dari parpol A, parpol B, Anda sementara berhenti dulu dong. Nonaktif dulu. Supaya Anda bisa full time sebagai komisaris di sana. Dan bagusnya kalau Kementerian BUMN kan sebetulnya ya, kalau untuk memilih calon BOD, sekarang kan mereka harus mekanisme assessment, fit and proper test. Nah memang untuk komisaris belum semuanya. Jadi saya sih usul sebetulnya buat Kementerian BUMN ya ke depan supaya kita juga punya tenaga-tenaga pengawas yang oke, baiknya juga calon-calon komisaris itu juga melewati proses fit and proper tadi supaya betul-betul kita mendapatkan orang-orang yang profesional duduk di sana. Iya, dan tidak sia-sia gitu. Apapun besar tapi ternyata masih direcoki susah. Sekarang kita bergeser. Kemarin kan kita tahu di media banyak diajukan kembali undang-undang RUU BUMN. Nah, kalau RUU BUMN itu bagaimana gambarannya? Apakah Danantara, kata Pak Erik kan Danantara masuk di dalamnya? Kalau masuk di dalamnya, itu apakah jadi subsistem atau ini seperti apa ya? Saya ingin gambaran. Ya, saya belum baca yang final draftnya ya untuk yang RUU BUMN ini. Cuman saya memang baca kemarin salah satu hal yang akan diatur di dalam amandemen Undang-Undang 19/2003 tentang BUMN juga misalnya akan memasukkan soal Danantara sebetulnya ya. Substansi yang lain menurut saya mungkin termasuk kewenangan sebetulnya di sisi Kementerian BUMN.
Nanti ke depannya itu pengelola BUMN di Indonesia itu apakah masih seperti sekarang, di mana pemilik Kementerian Keuangan, kuasa pemegang sahamnya Kementerian BUMN, atau itu dirubah. Misalnya nanti pemilik sekaligus pengelola misalnya ada di Kementerian BUMN saja, lalu nanti juga kemudian ada badan lain yang ditunjuk sebagai pengelola, misalnya BP Danantara ya. Nah kalau juga nanti ada BP Danantara masuk dalam amandemen di undang-undang ini, nanti kan berarti harus diatur ya sebetulnya bagaimana posisi di antara mereka. Betul. Ada Kementerian BUMN, ada BP Danantara ya. Ya, itu pengaturannya menurut saya juga harus cukup oke karena menurut saya yang paling penting jangan sampai terjadi duplikasi-duplikasi. Kalau sampai terjadi duplikasi kewenangan, Kementerian BUMN, ada BP Danantara, pasti ini nggak bakal jalan dengan indah. Iya. Ya, karena kemudian masing-masing orang merasa ini tugasku, Iya. ini tugasmu, tapi kemudian ada overlap di sana. Tapi Ya. ini kan juga nggak bisa kemudian sama-sama, dia harus saling ada satu yang lebih tinggi, kira-kira begitu menurut saya. Ya, kalau menurut saya sih idealnya sebetulnya ya, idealnya nih, kalau saya merujuk dokumen awal misalnya Kementerian BUMN dibuat tahun 1999, 2000 lah awal. Itu kan sebetulnya Menteri pertama Tanri Abeng itu desainnya almarhum ya. Iya. Itu kan nama nomenklaturnya Kementerian BUMN, Menteri BUMN, garis miring Kepala Badan, pengelola BUMN. Jadi fungsi kementerian lewat ministernya itu adalah sebagai policy makersnya, pembuat kebijakannya. Sementara executing agency-nya, eksekutornya adalah badannya, lewat kepala badan. Jadi menteri merangkap garis miring kepala badan, ya, untuk badan pengelola. Nah, apakah misalnya kita mau kembali nggak kepada konsep itu ke depannya? Bahwa dari sisi transisinya nih, Kementerian BUMN mungkin akan menjadi policy makers, membuat berbagai macam regulasi yang dibutuhkan dalam rangka mengimprove BUMN, kinerja BUMN, sementara yang menjadi eksekutor, badan pengelolanya. Badan pengelolanya itu ya bisa jadi misalnya BP Danantara kan. Tinggal diatur menurut saya nanti maunya jadinya gimana. Nah ini menurut saya masih mungkin dalam perdebatan. Ya repot dalam lah RUU ini. ya repot lah. Kalau kemudian sama-sama juga akan susah. Ya. Dia kan saya lebih ini, kamu lebih itu kan begitu. Itu saya kira masalah-masalah yang memang harus dicermati ya. Nanti bagaimana efektivitas organisasi itu bisa berjalan dengan oke. Kalau tidak ada sebetulnya semacam kesepakatan atau kesamaan visi ya antara kementerian dan badannya. Jadi itu menurut saya harus diatur dalam RUU. Jadi memang kayaknya harus ada amandemen ya? Ya harus ada amandemen. Kalau nggak ada amandemen sih ininya nggak bisa jalan juga kan. Lebih tepat begitulah daripada revisi undang-undang. Mungkin amandemen itu suatu cara untuk mempercepat bahwa prosesnya itu bisa dijalankan. Baik oleh fungsi baru, kewenangan baru di bawah Kementerian BUMN atau bagi Danantara pada saat mereka akan beroperasi ya sebagai suatu badan baru. Karena pemegang blue chip kan semua orang ngiler. Pasti. Ya, mungkin kondisinya gini, blue chips itu boleh dibilang menjadi kekuatan utama karena kondisi kinerja BUMN itu dalam beberapa tahun terakhir. Itu kan sifatnya masih Pareto, Pak. Pareto itu artinya gini loh, kita mungkin sekarang masih ada BUMN dan anak BUMN yang besar itu sekitar 100-an ya. Karena sebagian kan sekarang sudah menjadi anak perusahaan ya. Iya. Jadi kalau Bapak bicara mengenai konteks Mind ID misalnya, holding Mind ID, kan anaknya ada PTBA, ada Inalum, ada Timah, dan lain-lain. Jadi statusnya PTBA, ya, statusnya Timah, Antam, itu bukan BUMN. Tapi dia sebagai anak BUMN. BUMN-nya yang mana? BUMN-nya Inalum lah, Mind ID-nya yang ditunjuk. Oke? Tapi kalau saya bicara mengenai konteks BUMN dan anak BUMN yang besar-besar tadi ini, katakanlah masih ada 100-an begitu. Itu kan boleh dibilang kondisinya Pareto. Jadi the top 20-nya, 20 besar BUMN-nya itu sudah merefleksikan, tanda petik ya Pak, 80% total asetnya, sudah merefleksikan kira-kira 80% total profitnya. Jadi 20 besarnya atau 25 besar BUMN dari 100 tadi, itu sudah memiliki aset kira-kira 80% dari total seluruh BUMN. Sudah mengenerate profit kira-kira 80% dari total BUMN. Jadi pertanyaan emang kenapa juga kita harus punya 100 BUMN? Kalau kemudian sebetulnya betul-betul jalan hanya yang blue chips tadi aja. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Lutfi tadi, kira-kira ya orang akan ngomong soal 7 BUMN yang akan dipindahkan ke Danantara. Ini kan memang semuanya raksasa. Itulah core of the core dari yang saya bilang the blue chips of BUMN.
Ya, itu aja bikin orang panas dingin itu kan ya. Denger itu aja juga bikin orang panas dingin gitu. Itu yang saya sih dari luar itu melihatnya ini pasti ada tarik-tarikan kepentingan yang luar Menurut biasa. saya itu nggak bisa dinafikan lah, pasti terjadi dengan background seperti ini. Tapi kenapa begitu lama ya Presiden Prabowo untuk berpikir ini? Kan Pak Toto ada di dalam situ gitu loh, ada di dekat orang-orang situ. Kalau di dalam Apa enggak kira-kira? juga kan. Iya. Saya coba melihatnya dalam perspektif mungkin tadi ya Pak Prabowo betul-betul ingin supaya badan baru itu betul-betul memang sudah cukup well prepared dari berbagai macam aspek ya, dari segi aspek hukumnya. Tidak ada celah orang kemudian akan tanya, kok kamu misalnya masih belum ada kelengkapan sisi aspek hukum, kok sudah mulai beroperasi misalnya begitu ya. Dia kan pasti mencegah itu dong. Jangan sampai ada bocor-bocor di sana begitu ya. Dia juga mungkin ingin memastikan nih bagaimana nanti tanda petik ya proses transisi yang smooth ya Pak antara Kementerian BUMN, BP Danantara juga bisa berjalan lah ya. Mungkin juga kan dia memperhatikan ya aspirasi dari banyak pihak ya. Yang tadi you bilang mungkin apakah dia merasa sukarela, apa merasa ada juga kecemasan kalau kemudian proses peralihan terjadi dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan banyak hal tadi, mungkin akibatnya dia berpikir wah mungkin perlu waktu untuk bagaimana kemudian Danantara bisa segera diluncurkan ya sebagai suatu institusi baru yang keinginannya kita segera bisa masuk ke pentas dunia, membawa state-owned companies menjadi raksasa-raksasa baru, setara dengan Temasek dan lain-lain. Itu menurut saya prinsip kehati-hatian aja menyebabkan kemudian. Tapi memang Danantara itu is a must ya. Nggak bisa lagi. Menurut saya sih itu menjadi salah satu terobosan yang harus segera dilakukan sebagai suatu badan yang kira-kira bisa membawa breakthrough kepada bagaimana Indonesia itu segera punya state-owned companies yang punya kekuatan lebih besar. Negara sebesar ini, iya kan, dan kaya kan sebetulnya kita ini. Wow, luar biasa. Ada yang mengatakan begini. Kemarin saya ngobrol sama salah satu analis, dia bilang kita itu bisa bayar utang kita dalam 5 tahun kalau kemudian Danantara ini memang benar-benar ini. Itu betul nggak sih? Ya kita harus melihat pada yang kita punya aja begitu ya. Kira-kira kita punya aset seluruh BUMN itu berapa? Kalau you lihat misalnya laporan keuangan konsolidasi di 2023 aja, seluruh aset BUMN kan udah melebihi 10.000 triliun. 10.000 triliun kan artinya apa? Mungkin dia sudah lebih tinggi asetnya in konteks ini dibandingkan dengan even Temasek sekalipun. Jadi bayangkan kalau 10.000 triliun itu bisa dikelola dengan benar, dioptimalkan, kita bisa mencapai target return on asset yang cukup besar, itu memang akan menjadi kekuatan besar. Luar biasa ya kan? Memang. Tinggal memang bagaimana kemudian kita bisa memberdayakan aset 10.000 triliun itu supaya betul-betul bekerja semuanya dengan kekuatan penuh. Sehingga bisa menghasilkan in terms of revenue, in terms of profit, atau return sekaligus lah secara umum ya. Itu dalam kekuatan yang besar. Nah menurut saya salah satu yang bisa dikerjakan breakthrough-nya itu ya lewat kalau Danantara nanti bisa dioperasikan dengan optimal. Ya, bukan hanya semata-mata sebagai pengelola portfolio saja, tapi juga sebagai pengelola strategik aset ke depan yang bisa menjadi vehicle buat mempercepat ya proses pembangunan infrastruktur yang diinginkan oleh pemerintah misalnya. Dengan mengundang berbagai macam global investor lain masuk. Tapi ini kan tidak berarti bahwa Kementerian BUMN menafikan Kementerian BUMN nanti jadi apa gitu kan? Enggak. Ya menurut saya sih ke depan mestinya desainnya Kementerian BUMN tetap ada dalam proses dia sebagai policy makers. Tapi dalam jangka panjangnya nggak tahu. Apakah dalam jangka panjangnya nanti akan mengambil pola seperti Singapura dengan Malaysia misalnya, tidak ada lagi Kementerian BUMN di sana. Memang nggak ada. Yang ada itu yang ngelola BUMN itu kalau di Singapura ya Temasek, kalau di Malaysia itu ya ke sana. Jadi kalau Anda pergi ke sana, Anda cari, yuk kita cari counterpart, ada nggak Kementerian BUMN di sana? Memang nggak ada. Yang ada sudah dalam bentuk entitas, korporasi. Korporasi, jadi benar-benar profesional lah ya. Profesional. Kan nggak ada Kementerian BUMN di Indonesia. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau kemudian kita bilang handicapnya untuk pembentukan yang bagus tadi, itu sebut saja 4 handicap. Kira-kira Pak Toto apa saja? Ya, yang paling utama kan tentu kalau kita bicara mengenai pengelolaan katakanlah Danantara sebagai super holding company, sebagai sovereign wealth fund sekaligus. Berarti kan kita harus punya satu orang-orang yang memang punya kapabilitas,
punya Kapasitas. integritas yang Integritas cukup. itu yang penting ya. Iya dong. Karena Anda kelola dana dalam bentuk sangat besar sekali. Potensi 10.000 triliun itu kan mungkin bisa menjadi sovereign wealth fund nomor 2 apa nomor 3 terbesar di dunia. Oh. Kalau nanti misalnya ya, itu akan dikelola. Misalnya ya, Hmm. meskipun belum tentu juga seluruh BUMN kemudian akan lebur kepada Danantara ya. Mungkin sebagian baru yang dianggap cukup punya prospek lah ya. Itu saya kira bagian pertama ya, kapasitas, integritas ya. 2 juga kita mesti bicara dalam sisi tatanan organisasinya. Seberapa jauh nanti otonomi yang dimiliki nih sama lembaga ini betul-betul memang bisa membuat mereka bergerak dengan sangat cepat. Agility sebagai organisasinya itu jalan. Itu kan penting ya. Iya. Kalau enggak, kalau mesti seperti saat ini misalnya dalam bentuk kementerian, saya bilang sih, saya nggak bilang intervensi lah ya, tapi kepentingan banyak stakeholder kan tidak bisa dinafikan. Betul. Jadi kan ini pasti juga akan menghambat ya, bagaimana kementerian berhubungan dengan banyak pihak lain yang mereka juga punya kepentingan. Nah, jadi kalau otonomi secara organisasinya bisa dibuat menjadi lebih kuat, ya otomatis dia bisa layaknya Temasek atau yang lain ya, bisa jalan ya. Ketiga juga kemudian apakah pasokan, kualifikasi sumber daya manusia untuk duduk sebagai pengelola baru di badan baru ini, oke apa enggak? Oke enggak dalam arti apakah betul-betul kita semuanya bisa rekrut itu sebagai betul-betul tenaga profesional atau enggak gitu ya. Kan saya sih berpikirnya apakah di BUMN itu kekurangan tenaga profesional atau enggak? Menurut saya sih enggak. Cukup banyak mulai tersebar. Kita juga mulai merekrut banyak diaspora juga untuk duduk sebagai BOD atau BOC. Kita juga sudah mulai banyak merekrut orang-orang dari korporasi besar swasta untuk masuk sebagai tenaga profesional di BUMN dan lain-lainnya. Nah, seberapa jauh kemudian nanti orang-orang ini bisa masuk menjadi talent yang betul-betul bisa dipakai dalam konteks pengelolaan Danantara ke depan ya. Jadi saya kira faktor-faktor itu menjadi hal yang penting bagaimana Danantara ke depan bisa jalan. Dan terakhir menurut saya yang paling penting adalah dukungan para stakeholders ya, bahwa memang kita ingin menjadikan Danantara itu sebagai vehicle baru yang betul-betul bisa membawa BUMN Indonesia lompat jauh sebagai suatu institusi yang memiliki daya saing yang lebih kuat ya. Jadi dukungan stakeholder pasti menjadi sesuatu yang penting. Makanya perlu ngopi itu tadi ya. Itu dia. Jadi kalau kurang ngopi itu memang kayaknya kurang segar gitu. Baik saudara-saudara, cukup panjang lebar diobrolin itu, dan kuncinya satu, ngopi. Untuk saling mengerti. Betul. Ya kan, karena kalau tidak lembaga besar macam Danantara ini tidak akan lahir, dan kita yakin kok Prabowo pasti akan terus mendorong. Hanya dia berhati-hati. Itu tadi saya kira dia agak cukup dia berhati-hati. Tetapi bahwa yang penting banyak kepentingan yang akan tergerus. Kan itu juga ya kan. Biasanya dapat segini nggak dapat, ya. Biasanya dapat jatah komisaris nggak dapat, itu pasti ya. Dan mungkin juga Pak Prabowo mesti mikir itu, karena kan partai kita banyak banget tuh, ya kan. Dan saya kira jangan handicap, jangan dihalangi kepentingan-kepentingan nasional menjadi kepentingan-kepentingan yang kepentingan personal, kepentingan partai, kepentingan segala macam. Jadi memang harus ada keyakinan bahwa kita mampu. Yes. Karena apa? Kalau tidak, saya termasuk orang yang punya utang banyak banget itu. Kalau ya kita semua lah, punya kita. Karena apa? Hobi kita yang terakhir memang utang terus, Pak. Iya kan gitu. Oke, terima kasih. Sesi yang sebentar kalau dengan Pak Toto. Kalau kita mau ngobrol nggak habis-habis sampai sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.